Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani arsadakumullah, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan tentang husnul khotimah yang meliputi yang pertama pengertian husnul khotimah, yang kedua tanda-tanda husnul khotimah, yang ketiga sebab-sebab su'ul khotimah, dan yang keempat tip untuk bisa mewujudkan atau mendapatkan husnul khotimah. Pengertian husnul khotimah dalam bahasa Arab, husnul diambil dari kata hasan yang artinya baik, sedangkan khotimah memiliki arti yaitu sebuah akhir. Husnul khotimah memiliki arti sebuah akhir yang baik. Arti secara istilah adalah sebuah kematian yang berakhir dalam kondisi yang baik atau diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjemahan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan pandangannya kepada seseorang yang memerangi kaum musyrikin dan ia merupakan salah seorang prajurit muslimin yang gagah berani. Lalu beliau bersabda, "Siapa saja yang ingin melihat seseorang yang akan menghuni neraka, hendaklah melihat orang ini." Lantas ada seorang menguntitnya secara terus-menerus sampai prajurit yang gagah berani itu terluka. Lalu ia ingin cepat mati, lantas ia mengambil ujung pedangnya dan ia letakkan di tengah-tengah dadanya, lalu ia hujamkan hingga menembus di antara kedua pundaknya. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak melakukan amalan penduduk neraka, namun berakhir dengan menjadi penghuni surga. Sungguh amal itu tergantung hanya pada penutupnya." Di antara tanda-tanda husnul khotimah: 1. Mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Meninggal dengan keringat di dahi. Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. At-Tirmidzi. Tanda kematian baik seorang mukmin itu meninggal dengan keringat di dahinya. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Meninggal pada malam atau siang hari Jumat.
mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa wa qawlahu fitnatal qabr. At-Tirmidzi, seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Mati syahid di medan perang. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun farikhina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna binikmatim minallahi wa fadlihu wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati atau senang terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat yang karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ali Imran 169-171. 5. Meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ta'udduna syahida fikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Qala inna syuhada'a ummati idzan la qalil. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qal man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid wa man mata fit ta'un fahuwa syahid wa man mata fil batni fahuwa syahid. Qala Ibnu Miksam asyhadu ala abika fi hadzal hadits annahu qala wal ghariqu syahid. Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid? Wahai Rasulullah, tanya para sahabat. Beliau yang termasuk syahid, 1. Orang yang mati di jalan Allah, maka ia syahid. 2. Yang meninggal karena penyakit ta'un atau wabah. 3. Yang meninggal karena penyakit perut, maka ia syahid. 4. Yang meninggal karena tenggelam, ia syahid. 6. Meninggal karena penyakit ta'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatul likulli muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un wabah itu syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. 7. Meninggal karena penyakit perut, karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Asywada'u khamsah, al-mat'un, al-mabtun,
wal gharik wa sahibul hadbun wa syahidu fisabilillah. Syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun, wabah, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 8. Meninggalnya seorang ibu karena melahirkan, wal mar'atu yaqtuluhal waladuha jam'a'a syahadah. Wanita yang meninggal karena anaknya atau melahirkan itu syahid. Hadis riwayat Ahmad. 9. Meninggal dalam keadaan berjaga-jaga atau ribat fi sabilillah. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Wa in mata jaro alaihi amaluh alladzi kana ya'maluh wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan. Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rezekinya serta aman dari fitnah atau pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim. 10. Meninggal dalam keadaan beramal soleh. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah, yang ia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka ia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah, yang ia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka ia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah, yang ia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. 11. Meninggal karena mempertahankan hartanya yang ingin dirampas orang lain. Man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Hadis riwayat Bukhari. 12. Meninggal karena membela agama dan mempertahankan jiwa atau membela diri. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan siapa yang meninggal karena mempertahankan darahnya, maka ia syahid. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Tirmidzi. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan penjelasan tentang pengertian husnul khotimah dan tanda-tanda husnul khotimah. Untuk selanjutnya kami sampaikan tentang penjelasan sebab-sebab su'ul khotimah. Berikut ini penjelasannya.
Di antara sebab-sebab su'ul khotimah. 1. Memiliki akidah yang rusak. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku bi syai'an dakhalal nar. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka masuklah ia dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang mati dan menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka masuklah ia dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Melenceng dari sunnah Nabi SAW. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Az-Zukhruf 22. 3. Orang yang meninggal karena membela kelompoknya atau golongannya. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah wa man qatala tahta royatin ummiyatin yahdobu li'asobatin au yad'u ila asobatin au yang suruh asobatan fakutila fakit latun jahiliyah wa man kharaja ala ummati yadribu barroha wa fajiroha wala yatahasha min mu'miniha wala yafi lidhi ahdin ahdahu falaisa minni walastu minhu. Barang siapa keluar dari ketaatan dan tidak mau bergabung dengan jamaah, kemudian ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barang siapa mati di bawah bendera kefanatikan golongan, dia marah karena fanatik kesukuan atau karena ingin menolong kebangsaan, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan barang siapa keluar dari umatku, kemudian menyerang orang-orang yang baik maupun yang fajir tanpa memperdulikan orang mukmin dan tidak pernah mengindahkan janji yang telah dibuatnya, maka dia tidak termasuk dari golonganku dan saya tidak termasuk dari golongannya. Hadis riwayat Muslim. 4. Berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang jahat atau buruk. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Az-Zukhruf 22. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang sebab-sebab su'ul khatimah. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang tip agar bisa husnul khatimah. Di antara tip agar husnul khatimah: 1. Mendirikan dan menjaga sholat dengan baik dan benar. 2. Mengerjakan amal soleh dengan ilmu dan ikhlas. 3. Memanfaatkan waktu atau umur dengan baik dan benar. 4. Tidak meremehkan dosa-dosa kecil. 5. Senantiasa berzikir dan mengingat Allah dimanapun berada. 6. Menjaga iman dan ketakwaan secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7. Berusaha sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin. 8. Senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. 9. Menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Bertaubat dari dosa dan maksiat serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan baik. Ikhwati rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang husnul khotimah yang meliputi pengertian husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah, sebab-sebab su'ul khotimah, dan tip agar bisa husnul khotimah. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah agar mampu nantinya mewujudkan atau mendapatkan husnul khotimah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.